Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga tetap senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di kelas 3 ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis. Bab pertama yaitu surah Al-Ikhlas. Tentunya kalian sudah bisa membaca baik dan benar selama di kelas 1 dan 2. Mari kita bersama-sama membaca dan memahami surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Mari belajar surah Al-Ikhlas. Nah, kalian bisa mengamati gambar tersebut. Selanjutnya, kalian juga amati gambar tersebut dengan seksama dan jika ada yang kurang, bisa ditanyakan pada gurumu, temanmu, yang lain boleh juga menanggapinya. Selanjutnya anak-anak, membaca surat Al-Ikhlas. Tahukah kalian surat Al-Ikhlas? Ada berapakah jumlah ayatnya? Tentu kalian sudah menghafalkannya. Namun, sudahkah kalian memperpraktekannya dalam sholat? Anak-anak, surat Al-Ikhlas itu termasuk surah yang pendek. Jumlah ayatnya terdiri dari 4 ayat. Surah ini diturunkan di kota Mekah sehingga dikatakan sebagai surat Al-Makkiyah, turun sesudah surah Al-Anas. Dinamakan Al-Ikhlas karena surat ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah SWT. Supaya tidak salah dalam membaca, mari kita cermati dan baca dengan tartil tulisan surah Al-Ikhlas di bawah ini secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, selanjutnya anak-anak, coba salinlah surah Al-Ikhlas pada tabel di bawah ini. Kemudian, ayo mengartikan surah Al-Ikhlas. Setelah mengetahui arti kata di atas, mari kita cermati arti keseluruhan dari surah Al-Ikhlas. Kemudian, coba hafalkan arti ayat per ayat. 1. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. 2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. 3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. 4. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Nah, selanjutnya anak-anak, kalian bisa menceritakan atau beri tanggapan atau pertanyaan pada gambar di bawah ini. Kemana manusia harus meminta pertolongan? Kemudian, mufrodat atau arti kata. Anak-anak, setelah kalian berhasil menghafal arti surah Al-Ikhlas, alangkah baiknya kita juga belajar untuk menerjemahkan ayat per ayat surah Al-Ikhlas supaya kita bisa memahami isinya dengan mudah. Sebelumnya, perhatikan arti perkata berikut ini. Qul, katakanlah, wallah, dialah Allah. Ahad,
satu. Somad, tempat meminta. Lam yalid, tidak beranak. Lam yulad, tidak diperanakan. Kufuwan ahad, seorang pun yang setara. Selanjutnya anak-anak, kalian dengarkan dengan baik dan seksama. Kandungan surat Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Tuhan itu satu dan yang pantas serta wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak harus menolak segala kemusyrikan. Pada ayat ini Allah menyuruh nabinya menjawab pertanyaan orang-orang yang menanyakan tentang sifat Tuhannya, bahwa Dia adalah Allah yang Maha Esa. Esa berarti tunggal atau satu, tidak tersusun dan tidak berbilang. Karena Allah sama sekali tidak memerlukan sesuatu apapun. Apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata, jadilah, maka terjadilah. Ya, Quran surat Yasin ayat 82. Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik kita harus mengakui bahwa Allah itu hanyalah satu dan tidak mungkin ada yang menyamainya. Sehingga kita dilarang untuk berbuat syirik, yakni menjadikan makhluk dan benda lain seperti tempat meminta pertolongan seperti dukun dan pohon besar atau benda yang dikeramatkan, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberi jalan dan pertolongan bagi hambanya. Demikianlah anak-anak pada kesempatan kali ini Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.